Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustazah Mia jumpa lagi dengan kalian untuk belajar bersama tentang tematik 3C, subtema 2 wujud benda, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Nak, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa disiapkan dulu alat tulis dan juga buku paketnya. Pada materi yang pertama ini, Ustazah minta kalian untuk membaca dulu buku paket kalian halaman 39. Dibaca dulu ya Nak, halaman 39. Di sini ada bacaan mengenai kerja bakti di sekolah. Nah, dari bacaan tadi kalian akan menemukan istilah musyawarah. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Masih ingatkah kalian apa lambang dari sila keempat Pancasila? Iya, lambangnya adalah kepala banteng. Kemudian bunyinya apa bunyi sila keempat? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira selain musyawarah, apalagi contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila? Nah, berikut ini ada beberapa contohnya ya, Nak. Yang pertama, mematuhi aturan yang dibuat bersama. Yang kedua, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat. Dan yang keempat, turut serta dalam pemilihan umum. Jika usia kita memang belum mencapai usia di mana bisa untuk mengikuti pemilihan umum, kita bisa contohnya mengikuti pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas maupun polisi kelas. Lanjut Ustazah pada materi yang selanjutnya, yaitu di sini Ustazah memberikan judulnya wujud benda. Benda yang ada di sekitar kita itu wujudnya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda padat. Contoh dari wujud benda padat ada batu, kayu, besi, kelereng, sapu, kaca, dan lain-lain. Kemudian wujud benda yang kedua ada benda cair. Benda cair contohnya di sini ada air, susu, kecap, minyak goreng, santan, sirup, dan lain-lain. Kemudian contoh benda yang ketiga ada benda gas. Benda gas di sini contohnya ada udara, angin, asap kendaraan maupun asap pabrik. Selanjutnya kita membahas mengenai sifat dari benda-benda tersebut. Yang pertama ada benda padat. Sifat dari benda padat yang pertama adalah bentuknya tidak berubah. Ini Ustazah contohnya memegang batu ya. Contoh benda padat yang Ustazah bawa di sini ada batu. Batu ini ketika Ustazah pegang bentuknya seperti ini. Dan ketika Ustazah letakkan di telapak tangan Ustazah, bentuknya pun tetap ya seperti ini bentuknya. Selanjutnya bisa dipegang. Nah, ini bisa dipegang. Ini contohnya Ustazah sedang memegang benda padat dan mempunyai berat. Sifat benda cair yang selanjutnya ada di sini. Ustazah memiliki benda cairnya, misalnya Ustazah punya air. Nah, air di sini wadahnya ada botol. Sifat benda cair yang pertama bentuknya sesuai wadahnya. Air ini bentuknya ya seperti botol ini ya bentuknya. Mungkin nanti ketika Ustazah tuang ke dalam gelas, ini ada gelas, Ustazah tuang ke dalam gelas, bentuknya maka akan seperti gelas, menyesuaikan dengan wadahnya. Tidak bisa dipegang. Kita tidak bisa memegang air dan dia memiliki berat. Sifat benda berikutnya adalah benda gas. Memenuhi ruang. Nah, di sini Ustazah membawa
balon, contoh dari benda gasnya. Gasnya yang ada di dalam balon ini ya. Di sini dia udara yang ada di dalam balon ini memenuhi ruang atau memenuhi balon ini. Kemudian yang selanjutnya tidak bisa dipegang. Ustadzah tidak bisa memegang gas yang ada di dalam balon ini. Dan yang ketiga, memiliki berat. Contohnya di sini ada balon, ada LPG, gas LPG, dan ada asap kendaraan. Dan materi yang terakhir dari Ustadzah adalah mengenai dinamika gerak tari. Apa itu dinamika gerak tari? Dinamika gerak tari adalah segala perubahan yang ada di dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton, tidak membosankan. Jadi ada variasi-variasi gerakan di dalamnya. Gerak tari sendiri itu ada dua jenis atau dua macam, yaitu ada gerak kuat. Gerak kuat merupakan gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energik. Contohnya gerakan kita mengangkat kaki, kaki berjinjit, dan lain-lain. Sedangkan gerak tari yang kedua ada gerak lemah. Gerak lemah di sini gerakan gemulai dan penuh penghayatan. Contohnya menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan samping kiri. Sekian penjelasan dari Ustadzah untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap dijaga ibadahnya di rumah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.